Ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast sederhana kami. Hari ini saya ditemenin sama dua orang teman saya, orang-orang hebat. Ada Yuriko dan ada Carmelia. Halo semuanya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita tuh mau bahas sesuatu yang menurut saya menarik banget. Apa tuh, Tang? Menurut kalian, sifat-sifat Nabi yang hidup ribuan tahun lalu masih relate nggak sih sama kita Gen Z yang hidup di era algoritma, FYP, dan gempuran media sosial? Oke, kalau menurut gua sendiri ya, itu tuh sifat Nabi zaman dulu tuh masih relate banget sama sifat-sifat orang-orang zaman sekarang ya. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang nih sama aja kayak cuma repeat dari sifat-sifat orang-orang di zaman dahulu. Jadi kayak kayak sombongnya, terus juga rasa pengen diakuinnya, terus so taunya, pokoknya ya masih relate aja zaman dulu sama sifat orang-orang di zaman sekarang. Jujur gue setuju banget tuh sama Karmel. Kalau zaman dulu kan godaannya paling dikit ya, kayak paling orang rusuh doang atau mungkin patung. Kalau zaman sekarang tuh apa-apa harus ada teknologi. Kayak contohnya nih, orang kalau bangun harus pegang HP, harus lihat HP, harus lihat WA. Terus juga apalagi sekarang zamannya AI ya. Pastinya kan orang-orang zaman sekarang tuh kalau misalnya mau nanya-nanya itu gampang kan, tinggal buka internet. Kalau zaman dulu kan harus baca buku dan lain-lain. Nah, itu dia. Kadang kita tuh ngerasa hidup ribet dan toksik karena teknologi. Padahal nilai-nilai yang diajarin Nabi tuh sebenarnya ya bisa jadi life hack atau kompas buat kita bertahan di zaman sekarang. Nah, maka dari itu, ayo kita bahas satu-satu sifat-sifat Nabi. Yang pertama, mulai dari si alias jujur. Oke, kalau ngomongin jujur ya, ada nabi yang terkenal banget nih sama gelarnya dan dia tuh udah dipercaya banget sama orang-orang, yaitu Nabi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan punya gelar Al-Amin ya. Jadi artinya tuh orang yang paling bisa dipercaya lah intinya ya. Nah, menurut menurut gue bahkan sebelum beliau jadi nabi pun kayak orang-orang ini udah pada percaya nih sama beliau gitu loh. Nah, salah satu sifat nabi ataupun Rasulullah terkait jujur ini juga diterapin terus menerus kayak nggak cuma di dalam tapi juga di luar. Nah, salah satu contohnya nih yang gue tahu ya, itu tuh di dalam perdagangan. Kan zaman dulu tuh, mata pencariannya dengan cara berdagang ya. Nah, Nabi dan Rasulullah tuh bener-bener kalau berdagang, ya jujur. Kalau misalnya ada barang yang cacat, terus kalau misalnya kayak, ada pokoknya kalaupun ada kekurangan, pasti tuh Nabi dan ataupun Rasulullah selalu bilang kepada konsumen dari awal. Nah, menurut gue itu tuh bener-bener salah satu sifat yang harus kita contoh sih, apalagi di zaman sekarang kan yang udah banyak kebohongan. Setuju banget gue sama lu, Mel. Tapi kalau zaman sekarang tuh lebih banyak di teknologi sih. Di media sosial tuh banyaknya orang-orang yang beda banget sama kehidupan aslinya. Banyak orang-orang yang fotonya estetik, hidupnya kelihatan bahagia, mewah, kan tetapi di belakang ya begitulah, Mel. Namanya juga hidup ya. Pasti Iya, pengen betul. gengsi, pengen diliatin banyak orang. Itulah. Nah, ya. Makanya menurut gua malah di zaman sekarang tuh jujur tuh lebih luas dari apa yang kayak nggak jujur tuh nggak cuma soal apa yang kita ucapin ke orang lain itu benar, tapi juga kayak jujur ke diri kita sendiri sih. Karena kayak kayak yang tadi lu bilang kan, Yur, kalau misalnya media sosial tuh udah kayak banyak banget bohongnya. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan sih ke kita sendiri. Setuju banget gue, Mas. Setuju, setuju. Apalagi sekarang ada istilah yang namanya demi konten ya. Kadang tuh Iya. orang-orang bikin cerita yang dilebih-lebihkan, yang dihiperbolakan, terus juga ada yang bikin prank settingan, bahkan sampai merugikan orang lain.
atau bahkan bohong secara publik biar viral demi FYP semata. Nah, itu dia. Kalian pernah nggak sih ngeliat orang yang nyebarin berita atau informasi di sosmed, tapi pas dibaca tuh kelihatan banget kalau itu nggak berdasarkan gitu, nggak apa ya, referensinya nggak jelas, cuman ngomong doang. Kalau gue sering banget tang, apalagi di grup WA keluarga gue. Berita-berita hoax tuh lebih cepat nyebar, apalagi orang tua gue kan namanya juga orang tua ya, gaptek gitu. Apalagi sekarang ada tulisan yang namanya share ke grup sebelah. Nah itu tuh gampang banget kesebar. Nah, iya sih benar. Kalau misalnya berita-berita yang ada di WhatsApp, di TikTok, di Instagram, itu tuh kita gampang banget percaya. Apalagi kan sekarang ada AI ya. Kadang kita aja tuh nggak bisa bedain loh AI sama yang asli. Apalagi kalau misalnya kayak kita masih kurang nih pengetahuan kita soal gitu-gituan, pasti tuh hoax tuh cepet banget lah nyebarnya. Makanya di Al-Quran tuh Allah eh, ngasih kita peringatan dari surat At-Taubah ayat 119, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kuntum ma'as shodiqin. Yang artinya tuh wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Itu sih. Tuh, dengerin, kita diperintahkan untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Berarti kalau ditarik ke era digital, kita juga harus pintar-pintar dari lingkungan digital kita. Kalau bisa ya unfollow akun-akun yang suka nyebarin drama yang bohong, akun hoax, atau influencer yang gak jujur, yang cuma suka bikin masalah doang. Nah jadi kesimpulannya nih guys, kalau Nabi itu ngajarin jujur di zaman dulu dalam perdagangan dan ucapan, maka kalau zaman sekarang dalam bentuknya itu kita sebagai Gen Z adalah jujur dalam bermain bermedia sosial. Jujur itu nggak plagiat dalam tugas akademik dan jujur serta teliti dalam menyampaikan informasi ke orang lain. Stop menyebarkan informasi yang tidak baik ya teman-teman. Ya, benar banget Oke, tuh. setelah kita bahas tentang sidik atau kejujuran, sekarang kita masuk ke sifat kedua, yaitu amanah, ya artinya bertanggung jawab atau bisa dipercaya. Dimana di zaman ini susah banget nih untuk nyari orang yang amanah. Wah kalau ngomongin amanah sih Tang, ini adalah sifat yang paling sering mendesak atau mendadak hilang dan punah pada tugas kelompok, kuliah atau sekolah. Aduh, relate banget ya. Ngilang pas lagi dikejar deadline nih. Santai nggak sih? Kayak ngomongin saya banget nih. Nggak usah disebut nama ya. Nanti podcast tugas kita ini malah berubah jadi Mantap, ini nih, mantap, mantap. gosip Betul, betul. secret nih. Betul, betul, betul. Ayo bercanda deh teman-teman. Tapi gimana Yur, menurut kamu Yur? Kalau menurut pendapat gue ya, ini tuh relatif banget sih Tang sama zaman sekarang. Apalagi ya, kalau ada anggota kelompok nih yang awal pembagian kelompoknya itu dia first perform banget. Akan tetapi pas tiba-tiba kita nyerahin tugas ke dia, ya kan, biar sama rata dapat tugasnya. Besoknya dia malah nggak ada respon. Sampai-sampai tugas kelompok kita tuh jadi amburadul lah. Benar-benar. Apalagi biasanya nih kalau udah muncul-muncul, selalu ada aja gitu loh alasannya. Biar kayak mereka-mereka nih nggak disalahin gitu. Benar-benar. Ya kan? Setuju, setuju, setuju. Padahal ketidurannya nggak nanggung-nanggung ya. 3 hari 3 malam nggak balas chat. Iya, tahu-tahu Tapi tidur nggak ngerjain. bikin story IG, bikin story TikTok bisa. Kan aneh. Benar-benar benar. Nah, tapi nih Tang, sama Kang Karmel, kalau misalkan kita balik lagi ke zaman Nabi ya, nilai amanah ini nih dijaga mati-matian. Padahal Nabi juga dikenal sebagai sosok yang sangat bisa dipercaya. Nah, saking dipercaya Nabi itu di zaman dahulu, orang-orang Mekah kalau berpergian jauh, pasti mereka bakal menitipkan barang-barang yang berharga ke Nabi. Nah, karena mereka tahu Nabi Muhammad atau Nabi zaman dahulu itu dia pastinya gak akan meninggalkan barang-barang yang dititipkan oleh orang Mekah itu.
Hmm. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama zaman sekarang ya, bahkan jangankan dititipin barang deh, kita nih dapat amanah buat ngerjain tugas 1 slide PPT aja nih, itu tuh susah banget. Kayak orang tuh masih ada aja yang susah buat ngerjain, padahal ya udah porsinya udah kebagi. Padahal ya, kalau misalnya kita ngebahas soal amanah, itu tuh kaitannya langsung sama iman kita. Jadi tuh ibarat kata tanggungannya berat lah. Kalau misalnya yang gue tahu ya, Allah tuh berfirman di surat Al-Anfal ayat 24, kurang lebih tuh intinya dia tuh dia menyebutkan kalau misalnya orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, jangan juga kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi ibarat kata kalau misalnya kita udah dapat amanah, ya jangan kita hianatin. Apalagi kalau misalnya kita udah bener-bener sadar nih, itu tuh jadi, bagian kita, gitu. Setuju. Nah, dari Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 udah bisa lihat lah, ngeri banget sebenarnya. Mengkhianati amanat itu dilarang keras, dan tugas kelompok jadi janji yang udah kita sanggupi itu adalah bentuk amanat kecil yang nyata di depan mata kita. Kalau di era sekarang bentuk amanat tuh bisa macam-macam kan ya. Iya, bener banget. Bentuk amanah tuh kayak dari hal-hal kecil aja deh, kayak misalnya kita janjian datang tepat waktu, itu juga bentuk amanah. Terus juga temen curhat nih, kita kita ngejaga, kita nggak ngasih tahu ke yang lain, itu juga amanah. Kayak gitu aja. Benar-benar setuju juga sama lu, Mel. Hmm. Tapi nih, kalau misalkan gadget kan susah banget ya kalau misalnya untuk ditentang ya. Apalagi dia pasti gadget tuh awal-awalnya tuh semangat dan konsistennya itu gampang banget akan, tetapi kalau udah ke depan-depannya pasti mempertanggungjawabkan amanah itu loh yang sangat susah banget. Padahal sesimpel itu. Iya. Dan justru itu ya sebenarnya tantangan yang kita punya. Kadang kita di awal punya niat baik nih, pengen banget kali tugas. Tapi begitu di depan mata ada godaan notifikasi IG, ada suara Mobile Legend login, atau godaan kasur buat rebahan, niat aman tadi itu langsung gugur seketika. Benar-benar Jadi setuju. amanah versi Gen Z itu simple sebenarnya. Jangan hobi ghosting, tanggung jawab. Oke, Benar-benar. eh, setelah kita bahas amanah tadi, yang harus banget kita sebagai Gen Z itu jaga, kita akan bahas sifat yang ketiga, yaitu tablik. Oke. Apa itu tablik? Nah, kalau misalnya kita bahas soal tablik, tablik itu tuh secara umum ya, artinya itu dia menyampaikan kebenaran. Nah, kalau misalnya kita bandingin nih sama zaman dulu, Nabi itu mau ataupun Rasulullah menyampaikan kebenaran pakai adab. Jadi pakai tutur kata yang lembut, terus uh, penuh kasih sayang lah, berasa kasih sayangnya. Jadi beliau tuh nggak manipulatif demi keuntungan beliau gitu, demi kemudahan beliau tuh nggak manipulatif. Jadi benar-benar kayak penuh kasih sayang, ada adabnya lah ke orang-orang tuh. Setuju. Tapi nih ya, Karmel sama Bintang, kalau dipikir-pikir, kalau Hmm. kita bandingin sama zaman sekarang ya, di era digital yang sangat maju ini tuh, kita sebagai Gen Z nih tentunya, kita sebenarnya punya panggung nih yang sangat besar untuk menyampaikan informasi kepada orang tua kita yang udah gaptek, kepada adik-adik kita yang masih minum nih sama informasi-informasi di luar sana. Kalau kita kan punya akun sosmed ya, kita tuh bisa tinggal ketik, upload, posting, dan menyebarkan informasi tersebut. Sehingga orang tua kita sama adik-adik kita bisa tahu nih lebih banyak dan lebih luas yang mereka nggak tahu. Hmm. Oke, iya sih bener banget. Kadang saking saking apa ya, saking seringnya nih sosial media tuh ini ya mencuat atau kayak viral lah. Kadang orang-orang ataupun anak
anak-anak muda tuh bahkan jadinya lebih percaya sama influencer. Contoh deh, ambil contoh sendiri nih diri aku. Kayak misalnya cewek kan suka suka make up ya. Benar-benar. Nah, itu tuh ya kita percaya banget aja sama influencer yang ada di luar sana, padahal ya mereka kalau misal buat video juga pasti ada kebohongan-kebohongan kecilnya kan. Benar, setuju. Nah, itu juga menurut gua karena semua orang nih ya punya kekuatan, punya kesempatan buat nyampein sesuatu, maka dari itu tuh kita harus penting penting banget nih dari kita untuk ngejaga atau kayak ngasih tahan lah, ngasih rem buat kita nyampein sesuatu di publik. Jadi kayak yang nggak asal ceplos-ceplos aja. Nah, menurut gue Gimana tuh dia? masalah utama Gen Z sekarang ya, itu bukan karena kita kurang informasi nih Mel, sama Mas Bintang. Tapi justru nih, karena kita doang yang kebanyakan informasi, kan tetapi kita nggak mau menyebar informasi tersebut. Atau bisa dibilang keep informasi. Padahal informasi itu sangat, sifatnya sangat penting banget ya, bagi buat orang tua kita, bagi diri kita. Hmm. Setuju banget. Masalahnya juga karena harusnya terlalu cepet ya. Kadang kita nggak sempet lagi buat mikir atau menyaring mana berita yang beneran valid secara faktual dan mana berita yang cuman clickbait. Potongan video yang dipotong konteksnya ada cuma sekedar nyari engagement dan traffic. Akhirnya muncul fenomena cancel culture, di mana orang gampang banget menghakimi, menghujat, dan nge orang lain di kolom komentar, padahal belum tahu kebenaran utuhnya itu secara tabayun. Iya, benar. Benar-benar. Makanya sifat tablik atau nyampein kebenaran ini tuh kayak mewajibkan kita gitu loh untuk mastiin dulu nih apa yang kita sampein atau apa yang kita ketik dan apa yang kita terima itu tuh udah hal yang benar-benar valid, udah benar-benar nyata, terus juga pastinya harus bermanfaat sih bagi kita. Udah gitu kalau misal kita nyampein sesuatu ya kita harus nyampein juga dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl ayat 125, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijaksana, dan pengajaran yang baik. Artinya, ya itu, kita kalau misalnya nyampein sesuatu ke orang, baik itu pendapat ataupun mungkin ya pengetahuan, tetap harus dengan cara yang baik. Jadi kayak nggak merendahkan orang yang kita kasih tahu. Setuju. Nah, kata kuncinya ada di hikmah, alias bijaksana, dan pengajaran baik. Jadi kalau kita mau bikin konten edukasi, mau ngasih opini, atau bahkan mau mengkritik secara online di media sosial, kita nggak perlu pakai maki-maki, nggak perlu pakai kata-kata kasar. Apalagi sampai bikin narasi adu domba demi views. Sampaikan kebenaran dengan adab yang baik, itu baru namanya menerapkan sifat tablik versi kita nih anak-anak muda. Benar-benar. Setuju. Setuju. Oke, yang terakhir sifat keempat yaitu fatona alias cerdas. Gimana Mas Riko? Nah, kalau di zaman dulu ya, Mas Bintang, orang itu dicap cerdas karena identiknya itu mereka punya banyak ilmu nih, hafal banyak hal, atau pintar dalam berstrategi. Kalau di zaman dulu kan banyaknya perang ya. Kalau kalau misalnya Rasulullah di zaman dulu ya, Rasulullah dan ataupun Nabi itu tuh kecerdasannya tuh luar biasa banget teman-teman. Jadi beliau tuh bukan hanya cerdas secara intelektual aja, tapi secara emosinya, secara sosialnya itu juga benar-benar pinter banget lah dalam mengolahnya. Salah satu contoh deh, kita ambil salah satu contoh yang gue tahu pada saat peristiwa pemugaran Ka'bah. Nah, waktu para kepala suku di sana itu berantem karena masing-masing orang tuh pengen membuktiin bahwa mereka hebat, bahwa mereka cerdas. Jadi yang paling tahu lah intinya kapan apa ya? Masing-masing tuh pengen lah jadi yang paling berhak meletakkan batu Hajar Aswad. Nah, Nabi Muhammad itu dengan sangat cerdasnya ia membentangkan sebuah kain terus meletakkan batu itu di tengah.
Habis itu beliau meminta nih ke setiap kepala suku untuk megang ujung kainnya dan ngeletakin bareng-bareng. Jadi itu jadi solusi dari Nabi Muhammad. Nah, solusinya itu ya bisa kita lihat lah, cerdas, terus juga adil bagi semuanya, dan bisa ngecegah nih kepala suku tersebut jadi nggak berantem, ya kan? Jujur, itu keren banget sih Mel. Jenius Ya, banget. Jenius banget strateginya Nabi Muhammad. Tapi kalau misalnya di zaman mhm. sekarang ya di era Gen Z seperti kita nih, definisi cerdas itu kayak beda deh. Menurut Apa gue tuh? ya sekarang itu tuh cerdas nggak cuma sekedar banyak tahu atau mungkin hafal banyak rumus. Karena kan cuma sekedar tahu informasi, kan kita zaman sekarang udah banyak AI, Google atau Mhm. internet yang sudah banyak maju ya. Jadi kayak percuma aja gitu. Betul. Ditambah kata Yuriko ya, sekarang teknologinya udah berkembang pesat banget. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada berbagai macam tools AI yang bisa membantu kita ngerjain esai, desain codingan, sampai ngejawab soal-soal matematika, fisika, kimia yang rumit sekalipun. Tapi tunggu dulu, jangan sampai karena kemudahan ini, semua tugas sekolah atau tugas kuliah, kita lempar bulat-bulat ke AI tanpa kita saring dan pelajari lagi ya. Nah, itu jadi ini sih, jadi salah satu penyakit, di zaman sekarang, apalagi di Gen Z nih kayak kita nih pasti juga relate sih, karena di zaman-zaman sekarang nih, apalagi yang udah banyak AI kayak ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya, kita nih kalau misalnya dapet tugas, pengennya tuh langsung kayak salin, kopas. Udah gitu, hasil yang kita dapet dari AI, nggak kita baca dulu, nggak kita pahamin dulu, tapi langsung ya bener-bener kita salin, kita tempel aja, tanpa kita pahamin ulang. Jadinya ya kita kalau misalnya ditanya sama dosen atau enggak kita pas lagi ulangan, kita tuh ya pelangap-pelongo gara-gara ya kita nggak tahu apa yang ya kita nggak dapet lah ilmunya karena kita cuma salin tempel aja. Nah itu tuh menurut gua bukan bukan kita manfaatin teknologi tapi ya justru kita lagi dibuat bodoh sama teknologi karena juga cara pemakaian kita yang dalam tanda kutip jatuhnya sih kurang bijak ya. Setuju banget tuh Mel. Kalau menurut pendapat gue ya orang yang fatona atau cerdas di zaman sekarang tuh pastinya mereka punya kemampuan untuk berpikir secara kritis nih atau critical thinking. Mereka tuh pastinya nggak langsung gitu aja percaya sama hal-hal yang ada di internet. Dia nggak Hmm. malas membuat riset, dia bisa membedakan mana fakta, mana yang hoax. Nah, cerdas di zaman sekarang tuh adalah cerdas menggunakan teknologi sebagai alat bantu nih, Mas Bintang dan Mbak Karmel, bukan sebagai pengganti otak kita untuk berpikir. Karena di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menantang manusia untuk menggunakan akalnya. Nah, di sini sudah disebutkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 242 yang berbunyi, "La'allakum ta'qilun", yang berarti agar kamu mengerti atau berpikir. Hmm. Nah, Allah aja nyuruh kita buat terus berpikir dan menggunakan akal. Jadi, esensi Fatonah di era Gen Z ini bukan soal siapa yang paling banyak tahu informasi, tapi siapa yang paling bijak dan kritis dalam menyaring serta menggunakan pengetahuan dan teknologi yang ada. Benar, setuju. Setuju, setuju, setuju. Wah, gak kerasa ya, setelah kita ngobrol panjang lebar dan ngobrol ayat-ayatnya secara mendalam, ternyata sifat-sifat Nabi yang hidup ribuan tahun lalu tuh gak pernah ketinggalan zaman, yang justru makin krusial buat kita pada sekarang. Iya, bener banget. Karena apa ya, mau zaman dulu, zaman dimana Nabi dan Rasulullah kayak masih naik onta sebagai kendaraan, buat ngelewatin gurun pasir dan lain sebagainya, ataupun zaman sekarang nih, zaman kita yang internet tuh udah kenceng-kencengnya, mobil, motor di mana-mana. Tapi ya manusia tuh sebagai makhluk sosial bakalan tetap butuh fondasi lah. Dimana pondasinya itu ya dalam kehidupan ya itu tadi sifat-sifat yang tadi kita pelajarin kayak kejujuran, terus juga tanggung jawab kita, kemampuan kita dalam menyampaikan pendapat,
terus juga ataupun menyampaikan kebaikan, dan juga kecerdasan kita dalam berpikir. Itu sih yang jadi dasar kita dalam berkehidupan sebagai makhluk sosial. Bener banget, itu juga setuju. Apalagi ya, teknologi itu sebenarnya boleh aja berubah. Apalagi tren di manusia itu boleh aja berubah. Akan tetapi nih, nilai-nilai dan sifat-sifat Nabi yang dia dulu tuh jangan pernah sampai hilang ataupun nggak ada di manusia zaman sekarang. Biar kita tuh nggak gampang banget ke bawah arus negatif ya. Mantap banget nih kesimpulannya. Oh iya, kalau menurut kalian sendiri yang lagi dengerin kita ngobrol-ngobrol ini, walaupun mungkin tugas ini apa ya, nggak bisa dikomenin di YouTube, tapi bolehlah sharing-sharing nanti kalau kita ketemu. Coba kita refleksikan di dalam diri masing-masing. Dari sifat-sifat tadi, sidik, amanah, tablik, atau fatonah, sifat mana nih yang menurut kalian paling susah dan paling nantang buat diterapkan di era yang sekarang? Iya benar. Tulis di komen jawabannya, Ya jangan di lupa ya. pikir baik-baik ya. Jangan tanya ini ya, jangan tanya GPT ya. Ya, apalagi Gemini. Apa ya? Iya benar. Pikir. Nah, oke teman-teman, sekian obrolan seru kita nih di pagi hari ini. Semoga ada isi dan manfaat nyata yang bisa diambil buat kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Ya, Amin. sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya mungkin. Terima kasih. Semoga kita tetap sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Setuju. Amin. Dadah. Dadah. Bersama